Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah, para mu'takifin di Masjid Al-Khulafa Ar-Rasyidun Tasikmalaya, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan kitab Nubdzah fil Aqidatil Islamiyah yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan di antara materi yang dibahas di dalam kitab ini adalah tentang arkanul Islam juga arkanul iman. Pada kesempatan sore hari ini kita masuk pada pembahasan rukun iman yang ketiga, yaitu al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah. Di dalam bab ini atau dalam pembahasan ini, al-muallif asy-syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan beberapa poin, di antaranya apa yang dimaksud dengan Alkitab, apa yang dimaksud dengan Al-Kutub. Beliau mengatakan Al-Kutub jam'u kitab. Kutub itu jamak dari kitab, bimakna maktub, yang memiliki makna maktub. Di kitab itu isim yang memiliki makna maktub. Maktub itu arti yang tertulis. Maktub artinya apa? Yang tertulis. Karena memang sesuatu dikatakan itu kitab apabila di dalamnya ada sesuatu yang tertulis, maka disebut dengan apa? Kitab. Ini juga disebut dengan kitab. Kenapa? Dalamnya ada tulisan, ditulis oleh seseorang. Dan kitab-kitab yang wajib untuk kita imani semuanya ada tulisannya, termasuk Al-Quran. Al-Quran ada tulisan yang bisa kita baca. Beliau mengatakan Al-Kutub jam'u kitab bimakna maktub. Wal muradu biha huna, yang dimaksud dengan Al-Kutub dalam hal ini, yaitu dalam rukun iman ini, yaitu al-imanu bil kutubi, iman kepada kitab-kitab Allah, adalah al-kutub allati anzalahu Allah ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Yang dimaksud dengan al-kutub, kitab-kitab, di sini adalah
kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya sebagai rahmat untuk para makhluk, sebagai rahmat untuk para makhluknya, juga sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi mereka, agar mereka sampai kepada kebahagiaan mereka, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Jadi kitab-kitab yang wajib kita imani tersebut Allah turunkan kepada para rasulnya sebagai apa? Pertama, sebagai rahmat, sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluk. Yang kedua, sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi mereka, di mana di dalam hidup mereka butuh adanya petunjuk yang akan menghantarkan mereka kepada apa yang mereka cita-citakan, kepada yang mereka inginkan. Nah, kitab-kitab inilah yang menjadi petunjuk bagi mereka. Siapa yang mengikuti petunjuk ini, maka dia akan sampai kepada kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Yang berpaling dari kitab-kitab ini, tidak menjadikan kitab-kitab itu sebagai petunjuk, maka dia akan tersesat, tidak akan sampai kepada apa yang dia inginkan. Dia akan celaka. Sebagaimana dalam perjalanan hidup kita di dunia butuh kepada adanya petunjuk arah, rambu-rambu lalu lintas misalkan ya, dan lain sebagainya, supaya apa? Supaya kita bisa sampai ke tujuan yang kita tuju dengan aman, dengan selamat, dengan lancar. Kita butuh pada petunjuk itu. Nah, begitu juga di dalam hidup kita, untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun kehidupan nanti di akhirat, kita juga butuh petunjuk. Nah, Allah turunkan kitab-kitab itu sebagai petunjuk supaya kita apa? Selamat dalam perjalanan hidup ini, sampai kepada tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian beliau mengatakan, wal imanu bil kutubi yatadammanu arba'ata umur. Iman kepada kitab-kitab Allah harus mencakup 4 perkara. Jadi 4 perkara inilah ya, seseorang dikatakan beriman kepada kitab-kitab Allah apabila ada 4 perkara ini. Apakah yang 4 itu? Al-awwalu al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Mengimani bahwa turunnya kitab-kitab itu dari sisi Allah adalah hak, adalah benar. Bahwa kitab-kitab itu adalah benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani bahwa Al-Qur'anul Karim adalah benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kitab-kitab yang sebelumnya. Allah menurunkannya dengan hak, dengan sebenar-benarnya. Kita harus meyakini, mengimani itu. Jangan ada keraguan-raguan dalam diri kita. Misalnya, apakah benar Al-Quran diturunkan dari Allah? Apakah benar Allah menurunkan Al-Quran ini? Apakah benar Allah menurunkan Taurat? Apakah benar Allah menurunkan Injil? Tapi kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya, mengimani bahwa kitab-kitab itu, Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ini yang pertama, mengimani tentang turunnya kitab-kitab itu dengan hak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minha bi ismihi. Al-Qur'ani alladzi nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wat Taurati allati unzilat ala Musa alaihi salatu wassalam, wal Injil alladzi unzila ala Isa alaihi salatu wassalam, waz Zabur alladzi utihi Daud alaihi salatu wassalam, wa amma ma lam na'lam ismahu fanu'minu bihi ijmalan. Perkara yang kedua dalam iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah mengimani apa yang kita ketahui namanya dari kitab-kitab itu, maka kita menetapkan dengan namanya langsung. Seperti Al-Quran, kita beriman kepada Al-Quran. Nah gitu bahasanya. Kita beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat, ya. Allah menyebutkan nama Taurat di dalam Al-Quran. Maka kita mengimani bahwa Taurat adalah merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita mengimani Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kita mengimani Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang Allah sebutkan namanya dan kita tahu nama-nama tersebut, maka kita mengimaninya secara khusus, secara terperinci dengan namanya. Mengimani Al-Quran, mengimani Injil, mengimani Taurat, mengimani Zabur diturunkan kepada rasul-rasul yang disebutkan tadi. Adapun yang tidak diketahui namanya karena Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenalkan namanya, ya, sehingga tidak diketahui, maka kita mengimaninya secara global, secara ijmal, ya, nu'minu bihi ijmalan. Bahwa di sana ada kitab-kitab selain nama-nama yang tadi, tetapi kita tidak tahu nama kitabnya apa. Tetap kita imani bahwa kitab itu juga sama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kepada rasulnya, walaupun kita tidak tahu nama kitab tersebut. Jadi yang kita ketahui namanya, kita imani dengan namanya. Yang kita tidak ketahui namanya, maka kita imani secara global. Demikian. Jadi jangan ada keraguan-keraguan. Apakah Taurat itu kitab Allah? Iya, kita iman, kita beriman bahwa Taurat adalah kitab Allah, diturunkan kepada Nabi Musa. Apalagi kalau ditanya tentang Al-Quran, ya, tidak boleh ada keraguan-keraguan. Kita mengimani Al-Quran adalah kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Dan kita juga mengimani ada kitab-kitab selain yang disebutkan tadi, maka kita mengimaninya secara ijmal, secara global. Ats-tsalisu yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha ka akhbaril Qur'ani wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutubis sabiqah. Membenarkan apa yang sahih dari kabar-kabar yang ada dalam kitab-kitab itu. Membenarkan kabar yang sahih yang ada dalam kitab-kitab tersebut, baik itu kabar yang ada di dalam Al-Quran maupun kabar yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Sebab yang namanya kabar, kalau itu kabar datang dari Allah Subhanahu wa taala, mau dalam kitab apapun pasti kabar itu benar. Jadi dalam berkaitan dengan kabar, selama kabar itu memang sahih, artinya tidak terjadi adanya adanya tahrif, tabdil, diganti, dirubah gitu ya, masih benar-benar seperti saat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berita itu benar dan wajib kita benarkan. Ada berita dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa melalui kitab Tauratnya, maka kita juga wajib untuk membenarkan berita itu. Kalau kita tidak membenarkan,
berarti ada anggapan bahwa berita itu bohong. Nah, ini berbahaya. Maka kita wajib membenarkan, ya, membenarkan berita tersebut. Selama berita itu apa? Sahih. Selama berita itu apa? Sahih. Kalau tidak sahih, artinya dia ini sudah terjadi adanya perubahan, penggantian, ya, oleh tangan-tangan manusia, ya maka kita tidak membenarkannya, karena itu kabar tersebut tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan ka-akhbaril Quran, seperti berita-berita yang ada dalam Al-Quran, dan berita-berita yang ada dalam Al-Quran semuanya adalah seperti berita yang disampaikan. Kenapa? Karena Al-Quran tidak mengalami adanya tahrif dan tabdil. Wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf. Nah, ini minal kutubis sabiqah. Dan berita-berita yang ada dalam kitab-kitab terdahulu selama tidak mengalami tabdil dan tahrif, tidak mengalami penggantian atau perubahan, maka kita juga wajib untuk membenarkan berita-berita tersebut. Seperti berita tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dalam kitab-kitab terdahulu ada berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ditetapkan lagi. Nah, kalau ada berita yang berbeda antara berita yang ada di dalam Al-Quran dengan berita yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, padahal beritanya tentang berita yang satu gitu ya. Mestinya berita tentang Allah, berita tentang hari kiamat, berita tentang peristiwa yang terdahulu. Berbeda antara Al-Quran pemberitaannya, ya, dengan apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, maka bisa dikatakan bahwa berita yang ada dalam kitab-kitab itu sudah mengalami perubahan. Karena kalau berita tidak akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau masih orisinil, istilahnya kita tidak mengalami adanya tahrif dan tabdil. Makanya Al-Quran itu yang menjadi tolok ukurnya untuk menyatakan bahwa kitab-kitab terdahulu itu isinya masih benar atau sudah mengalami perubahan. Al-Quran yang menjadi batu ujiannya, tolok ukurnya, hakim, muhaimin, yang seperti yang dijelaskan di awal. Wa muhaiminan alaih. Itu untuk mengetahui apakah berita yang ada dalam kitab itu masih dikatakan sahih atau tidak sahih. Lihat, sesuai enggak dengan berita yang ada dalam Al-Quran. Kalau sesuai berarti masih benar. Kalau tidak berarti sudah mengalami apa? Perubahan. Ini yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha. Ar-rabi'u, yang keempat, yang terakhir berarti ya, di antara perkara yang harus ada ketika kita mengimani kitab-kitab Allah adalah apa? Al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Mengamalkan hukum-hukum yang tidak dinasakh. Mengamalkan hukum-hukum yang tidak dinasakh, yang tidak mansukh. Yang tidak mansukh. Ini kata-kata yang tidak mansukh ini kata-kata yang sangat bagus ya. Karena ini sedang berbicara tentang seluruh kitab. Dan kata-kata ini dipilih oleh mu'allif rahimahullah ta'ala karena beliau ingin menyatakan bahwa kitab-kitab terdahulu mansukh gitu. Sehingga tidak ada kewajiban bagi kita untuk apa? Mengamalkannya gitu maksudnya. Paham ya? Di kata-kata malam yunsakh minha, selama tidak dinasakh hukum-hukum tersebut dalam kitab-kitab terdahulu, maka wajib untuk diamalkan. Kalau sudah mansukh ya tidak wajib diamalkan. Jangankan dalam kitab-kitab terdahulu, dalam Al-Quran juga kalau yang mansukh sudah tidak diamalkan. Yang diamalkan adalah apa? Yang menasakhnya, hukum yang barunya. Hukum yang barunya. Waridho, selain mengamalkan hukum-hukum tersebut, waridho wa taslim bihi. Ridho
wat taslim. Taslim itu apa artinya? Menerima apa adanya. Menerima apa adanya tanpa merasa ada keberatan dalam diri kita. Namanya taslim. Kita menerima apa adanya, baik afahimna hikmatahu am lam nafhamha. Baik kita memahami hikmah dari syariat itu atau hukum-hukum itu, atau kita tidak memahaminya. Selama hukum itu ada, kita paham hikmah dari hukum itu atau kita tidak memahaminya, maka kita menerima apa adanya. Ini yang dimaksud dengan ar-ridha wat taslim. Jadi nggak perlu dicari hikmahnya apa, kalau ketemu dilaksanakan, kalau tidak ketemu ditinggalkan, nggak begitu. Sampai sekarang kita nggak tahu kenapa sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tahu apa hikmahnya? Beda-beda rakaatnya gitu. Tapi kita kan nggak mempermasalahkan. Itu namanya kita ridho dan taslim dengan hukum itu. Kita nggak paham kenapa 3 rakaat maghrib, kenapa subuh 2 rakaat, selain itu 4 rakaat, nggak paham. Tapi kita ngerjakan dan kita nggak berani merubah. Sama sajalah mau 3 rakaat 2 rakaat kita bikin dipukul rata 2 rakaat semua, kan nggak berani. Itu menunjukkan apa? Kita tidak ridho dan tidak taslim kepada hukum-hukum tersebut. Kenapa puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, nggak sampai asar aja kayak maunya anak-anak gitu ya? Kenapa nggak sampai zuhur aja gitu, sampai maghrib, sampai terbenam matahari? Memang seperti itu ketetapannya. Kita juga nggak paham kenapa harus sampai maghrib gitu. Jadi afahimna hikmatahu am lam nafhamha nahnu nardo wa nusalli. Jadi kita ridho dan kita taslim terhadap apa? Hukum-hukum tersebut. Faham hikmahnya atau tidak paham. Yang paham harus semakin memberikan memotivasi kita dalam mengamalkannya kalau kita paham. Ya, seperti itu. Karena hikmah itu ya tidak semuanya diketahui. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Dan kalaupun ada yang mengetahui, tidak semua orang mengetahuinya juga. Maka hikmah itu sesuatu yang sangat mahal, hikmah itu ya. Sesuatu yang sangat mahal, hikmah itu. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa saja yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Dan di antara yang terkenal seseorang yang memberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Jadi untuk masalah hikmah adanya hukum tertentu tidak wajib kita untuk mengetahuinya. Kita mengetahuinya itu lebih baik daripada tidak mengetahui. Tapi tidak mengetahui juga tidak apa-apa. Yang wajib itu mengamalkannya, mengamalkan hukum tersebut. Kalau kita tahu hikmahnya, harus semakin mantap kita mengamalkannya. Kenapa? Kita lebih tahu daripada orang lain. Orang lain hanya mengamalkan tanpa tahu hikmah, kita mengamalkan sambil tahu hikmahnya juga. Kemudian beliau mengatakan wa jami'ul kutubis sabiqah mansukhatun bil Qur'anil azim. Dan semua kitab-kitab yang lalu, yang terdahulu sebelum Al-Qur'an, mansukhah, telah dinasakh hukum-hukumnya dengan Al-Qur'an Al-Azim. Jadi hukum-hukum syariat yang berlaku pada umat-umat terdahulu dalam kitab-kitab yang terdahulu itu sudah mansukh oleh hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Sehingga walaupun kita mengimani kitab-kitab terdahulu, tapi kita tidak dibebani untuk mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab itu. Kenapa? Karena sudah mansukh oleh Al-Quran.
Dan yang menjadi dalil dari pernyataan tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Ini yang saya sampaikan tadi. Wa muhaiminan ai hakiman alaihi, yang menjadi hakim untuk kitab-kitab terdahulu. Ya, yang menjadi hakim. Benar atau tidaknya berita, masih berlaku atau tidak berlakunya syariat, itu ditentukan oleh Al-Quran. Syariat, ya mungkin dulu syariat sholat ada, ya syariat sholat ada, syariat puasa ada, tetapi kita nggak menjalankan syariat yang dulu tentang sholatnya, tidak menjalankan syariat yang dulu tentang puasanya. Yang kita jalankan apa? Syariat yang sekarang, yang diturunkan melalui siapa? Rasulullah SAW. Itu yang kita jalankan puasanya, bukan puasa orang-orang terdahulu, bukan sholatnya orang-orang terdahulu. Karena bisa beda, tata cara sholatnya bisa beda, jumlah rakaatnya bisa beda, bacaannya bisa beda, ya seperti itu. Maka yang kita jalankan adalah apa yang berlaku pada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala hadza fala yajuzu al-amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqah illa ma sahha minha wa aqarrahu al-Qur'an. Dan berdasarkan hal ini, maka tidak boleh seseorang mengamalkan hukum apapun di antara hukum-hukum kitab yang terdahulu. Tidak boleh mengamalkan hukum apapun di antara hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab terdahulu illa ma sahha minha, kecuali yang sahih di antara hukum-hukum itu, wa aqarrahu al-Qur'an, dan ditetapkan kembali oleh Al-Qur'an. Berkaitan dengan kisos misalnya, ya. Berkaitan dengan apa? Kisos. Zaman dahulu berkaitan dengan keadilan kan kisos itu. Berlaku kisos, ada kisos. Ditetapkan oleh Al-Qur'an, ditetapkan. Kalau yang seperti itu yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, maka dijalankan. Gitu. Tapi tadi sekali lagi, kita tidak sedang menjalankan hukum-hukum itu. Yang kita jalankan adalah hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Hanya saja memang Al-Qur'an menetapkan kembali hukum-hukum tersebut. Jadi itu 4 perkara yang mesti ada dalam keimanan kita terhadap apa? Kitab-kitab Allah. Yang pertama apa? Al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Mengimani bahwa turunnya kitab-kitab itu dari sisi Allah adalah hak, benar. Yang kedua apa? Al-imanu bima alimna ismahu minha bi ismihi. Wa amma ma lam na'lam ismahu fa nu'minu bihi ijmalan. Kita mengimani apa yang kita ketahui namanya dari kitab-kitab itu dengan namanya. Mengimani Al-Quran, mengimani Taurat dan yang lain-lainnya. Adapun yang kita tidak ketahui namanya, maka kita mengimani secara ijmal, secara global. Yang ketiga apa? Tasdiqu ma sahha min akhbariha. Membenarkan berita-berita yang ada dalam kitab-kitab itu yang sahih. Berita-berita dalam Al-Quran kita benarkan semuanya. Tidak ada yang kita ragukan. Dan juga berita-berita yang ada pada kitab terdahulu selama tidak mengalami perubahan dan pergantian. Kemudian yang keempat apa? Mengamalkan hukum-hukum yang tidak dinasakh. Kemudian apa? Ridho dan taslim dengan hukum tersebut, baik hukum yang kita fahami hikmahnya maupun yang tidak kita fahami hikmahnya. Kemudian akhwatifillah azallahu iyyakum, di bagian terakhir pembahasan tentang al-iman bil kutub ini, beliau membawakan tentang buah yang bisa dipetik dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, wal imanu bil kutubi yusmiru samaratin jalilah. Keimanan kepada kitab-kitab Allah membuahkan buah yang sangat mulia. Minha, di antara buah yang dihasilkan dari iman kepada kitab Allah ini adalah
Pertama, al-ilmu bi inayatillahi ta'ala bi ibadihi. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan hamba-hambanya. Inayah artinya perhatian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan perhatian kepada hamba-hambanya. Tidak dibiarkan, diciptakan dibiarkan aja begitu. Enggak ada. Dan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita mengetahui bahwa dengan turunnya kitab-kitab itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan makhluk-makhluk itu hidup begitu saja. Tetapi apa? Dibimbing dengan hidayah, dengan petunjuk. Haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Di mana Allah taala menurunkan untuk setiap kaum sebuah kitab yang membimbing mereka dengan kitab tersebut. Bimbingan karena mereka di dalam hidupnya ya membutuhkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dibutuhkan oleh mereka berupa apa? Petunjuk. Berupa petunjuk. Tidak dibiarkan hidup semaunya. Ya, tidak dibiarkan hidup semaunya. Yang kedua, buah yang kedua, as-samaratu tsaniyah. Al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ihi. Haitsu syara'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Kama qala Allah ta'ala likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kita mengetahui tentang hikmah Allah di dalam syariatnya. Hikmah itu artinya kebijaksanaan. Kita mengetahui bahwa ya, dari melalui syariat yang ada ya, kita mengetahui bahwa Allah itu maha bijaksana. Dan di antara makna bijaksana itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah di antara bentuk hikmah, kebijaksanaan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini maha bijaksana, hakim, maha bijaksana. Di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, membuat syariat bagi setiap kaum, syariat yang sesuai dengan keadaan mereka. Sehingga berbeda-beda syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW yang kita jalankan saat ini berbeda dengan syariat yang dibawa oleh atau yang dijalankan atau yang diberikan kepada umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena disesuaikan dengan keadaan. Disesuaikan dengan keadaan. Makanya tadi dalam berkaitan dengan puasa bisa jadi berbeda. Puasa umat terdahulu dengan puasa umat sekarang. Kita tahunya bahwa puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kita juga, kan itu. Tapi seperti apa puasa mereka kita tidak tahu. Menyesuaikan dengan keadaan mereka. Nah, adanya penyesuaian syariat dengan keadaan satu kaum ini menunjukkan apa? Bahwa Allah maha bijaksana. Kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam Allah turunkan Taurat. Di dalamnya ada hukum-hukum, ada syariat. Tapi ketika Nabi Isa diturunkannya Injil. Di dalamnya ada syariat juga yang berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam.
Sebelumnya kepada Nabi Daud juga diturunkan kitab. Nah, adanya berbeda-beda kitab ini, enggak kitab yang sama antara satu kaum dengan kaum yang lainnya, menunjukkan apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Syariat yang ada dalam kitab Taurat belum tentu sesuai dengan keadaan orang-orang di zaman Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini adalah apa? Bukti hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda-beda kitab, diturunkannya beberapa kitab. Setiap rasul memiliki syariat yang berbeda dengan syariat yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap umat kami jadikan di antara kalian syir'atan wa minhaja. Syir'ah itu syariat, minhaj itu sabil, jalan. Artinya bahwa syariat dan jalan dalam menjalankan syariat itu bagi setiap umat berbeda-beda. Bagi setiap umat berbeda-beda. Ya. Tidak dipukul rata. Disesuaikan dengan keadaan mereka. Mungkin kita masih ingat kisah tentang diwajibkannya sholat 5 waktu. Nabi Musa AS kan mengingatkan pada Rasulullah, umatmu tidak akan mampu, tidak akan sanggup umat kamu itu melaksanakan syariat. Minta lagi supaya diringankan, sampai pada akhirnya cuma 5 waktu. Sampai pada akhirnya cuma 5 waktu. Kenapa? Ya karena keadaannya berbeda dengan umat-umat terdahulu seperti itu. Ini hikmah atau apa? Samroh yang kedua, yaitu mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Yang ketiga, as-samroh ats-tsalitsah, syukru nikmatillahi fi dzalik. Mensyukuri nikmat Allah di dalam hal tersebut. Ini buah yang ketiga. Ya, kita bersyukur atas diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita, sehingga dengan petunjuk itu kita mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan, keselamatan, mana yang akan membawa kita kepada kebinasaan, kepada kesengsaraan. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu wajib untuk kita syukuri. Bayangkan kalau kita tidak memiliki petunjuk seperti itu, seperti apa hidup kita? Ya, tidak ada istilah baik dan buruk. Semua bisa dikatakan baik, semua dikatakan buruk. Semua kembali kepada perasaan masing-masing, kepada pikiran masing-masing. Jadi nggak ada standar yang baku jadinya. Dikatakan kebaikan itu seperti apa, keburukan seperti apa, nggak ada standarnya. Kenapa? Karena beda-beda masing-masing orang. Kebaikan versi A begini, versi B beda lagi, versi C beda lagi. Kalau tidak ada petunjuk. Tapi kalau ada petunjuk, mau si A, B, C, semua harus sama. Bahwa benar itu adalah sesuatu yang dikatakan benar oleh Al-Quran. Salah sesuatu yang dikatakan salah oleh Al-Quran. Seperti itu. Enggak masing-masing menyalahkan dan membenarkan itu. Baik juga demikian. Yang dikatakan baik oleh Al-Quran itulah yang baik. Yang dikatakan buruk-buruk, jangan dikatakan baik. Jadi standarnya apa? Jelas. Ya. Bukan kembali kepada masing-masing. Maka ini ada sebuah kenikmatan yang sangat agung, adanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, sehingga dengan mengikuti atau menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk oleh kita akan berjalan di atas jalur yang benar, di atas jalan yang benar, tujuannya jelas, kita akan sampai kepada tujuan itu. Meskipun ya banyak tantangan, banyak rintangan yang mencoba untuk mengalihkan
perjalanan kita supaya tidak lurus terus. Ada banyak persimpangan ya, kanan kiri, dan ada hal-hal yang menggiurkan, yang menarik gitu, supaya diikuti. Nah, siapa yang mengikuti hal tersebut maka dia akan keluar dari jalan yang lurus itu, kan itu ya, seperti yang digambarkan dalam hadis, akan keluar dari jalur yang lurus itu. Kalau dia tetap bertahan, tidak menyimpang ke kanan, juga tidak menyimpang ke kiri, tidak mengikuti siapapun yang memanggil-manggil ya, dari kanan ataupun dari kiri, maka akan sampai kepada tujuan. Tapi yang ngikuti itu nggak sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena siapa saja yang mencoba masuk aja ke pintu yang pertama, pintu syubhat, pintu syahwat, misalnya seperti itu, maka bisa jadi dia tenggelam dan tidak bisa keluar lagi dari jalur itu, tidak bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Bisa jadi seperti itu. Sulit untuk bisa keluar lagi. Maka di dalam menjalankan Al-Quran juga memang kita perlu keteguhan hati, keteguhan diri, kekuatan diri, dan tentunya ya kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwafillah pembahasan tentang al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadikan kita semakin mantap dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.